Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai God's Covenant with Adam, atau perjanjian Allah dengan manusia yang diwakili oleh Adam. Terkait dengan tema yang akan kita bahas ini, kita akan coba melihat bahwa bagaimana ketika perjanjian Allah sudah terjadi ketika waktu zaman Adam, dan pada waktu Adam jatuh dalam dosa, maka di situ sesungguhnya Allah sudah mengikat perjanjian kepada manusia, yaitu kepada Adam. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada saat ini kami boleh kembali dengan segala keterbatasan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang hidup itu. Penuhi kami dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 3. Saya akan coba bacakan untuk kita semua. Di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke 21, saya akan bacakan buat kita semua. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini adalah satu skema besar yang Tuhan sedang kerjakan ketika pada waktu itu Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Sebab sebelumnya bahwa kita ketahui Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, maka pada waktu itu mereka melihat mereka telanjang. Ketika itu mereka diperdaya oleh ular yang adalah iblis. Ketika itu mereka terbuka matanya dan mereka melihat mereka telanjang. Pada waktu mereka terbuka matanya, sesungguhnya ketika manusia melihat ketelanjangan mereka, maka sesungguhnya manusia tidak lagi dibukakan matanya, tapi sebaliknya mereka sudah dibutakan oleh karena dosa, sehingga mampu melihat satu ketelanjangan. Itu menunjukkan satu penggambaran bagaimana ketika mereka telanjang dan tidak mendapat malu. Lalu sekarang ketika jatuh dalam dosa, pada waktu itu manusia telanjang dan malu. Nah, ini sesuatu hal yang sudah dibalik oleh karena dosa. Jadi memutarbalikkan segala sesuatunya, yang baik menjadi tidak baik, yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar malah menjadi benar. Nah, ini sesuatu yang sudah dibalik oleh karena dosa. Iblis memutarbalikkan segala sesuatunya. Ketika telanjang sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu penggambaran satu hubungan intim antara Allah Bapa Sang Pencipta dengan manusia yang dicipta. Begitu intim, sama kalau kita gambarkan selalu di dalam kebenaran firman Tuhan di bagian lainnya, di dalam perjanjian baru, selalu diungkapkan bahwa hubungan antara Allah Bapa dengan umat pilihannya atau Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya atau jemaatnya ini umat pilihan sebagai mempelai wanita dalam satu pernikahan yang kudus nanti. Selalu digambarkan mengenai bagaimana hubungan suami dan istri menjadi bagian daripada hubungan Allah dengan manusia, umat pilihannya. Ini satu penggambaran yang harusnya kita sadar bahwa dalam ketelanjangan manusia sebelum jatuh dalam dosa, ini satu penggambaran bahwa tidak ada satu dosa pun sehingga ketelanjangan dalam kemuliaan Tuhan dan kekudusan dan kesucian Tuhan Allah begitu rupa, hubungan manusia begitu intim, begitu dekat. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, maka ada dosa itu yang membuat manusia sehingga apa yang menjadi mulia, apa yang kudus, apa yang suci menjadi jijik. Ini sudah dibalik oleh iblis atau si jahat yang dipakai dalam hal ini ular dipakai oleh si iblis atau si jahat ini. Maka kita bisa melihat bahwa sesungguhnya manusia sudah lagi kehilangan kemuliaan daripada Allah. Maka ketika itu mereka malu, sesungguhnya mereka lalu mengumpat bersembunyi ketika Tuhan Allah berjalan di dalam taman itu. Maka ketika kita mengetahui bahwa dosa sudah menarik manusia, kegelapan itu menarik rupa manusia, sehingga ketika terang itu datang, maka manusia yang sudah dalam kegelapan itu menarik manusia, sehingga manusia tidak berdaya.
Nah, inilah yang kita melihat bahwa hubungan manusia pada waktu itu sudah terputus dengan Allah Sang Pencipta. Nah, kondisi mati inilah yang akhirnya kita bisa melihat bahwa posisi mati adalah posisi di mana manusia yang berdosa ini sudah terpisah dengan Allah. Dan kita mengetahui bahwa ketika itu manusia mencoba menutupi ketelanjangannya dengan caranya sendiri, yaitu mereka membuat dari cawat daun-daunan untuk membuat pakaian mereka sendiri untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan hal itu bukan sebuah solusi. Ternyata ketika Tuhan pun datang menghampiri mereka, mereka pun begitu takut. Dan ketika itu kita tahu bahwa manusia sudah terpisah dengan Allah begitu rupa. Nah, sebelum perkataan tadi yang saya sampaikan, yaitu di ayat yang ke-21, Kejadian 3:21, sebelum Allah membuat pakaian dari kulit binatang sebagai tanda perjanjian yang nanti kita lihat skenario panjangnya itu, sebelumnya kita sudah melihat bahwa ketika di Kejadian 3 ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, ini titik poin yang sangat-sangat memberikan kita pengharapan. Mengapa saya nyatakan demikian? Karena ketika Tuhan bertanya demikian, maka kita tahu sesungguhnya Tuhan Allah, Sang Pencipta, mencari kita yang terhilang manusia oleh karena dosa. Allah mencari kita. Maka dia bertanya, di manakah engkau? Hal ini bukan berarti Allah tidak mengetahui di mana posisi manusia. Bukankah dia Allah yang maha tahu? Bukankah dia Allah yang maha besar? Bukankah Allah yang pencipta jadi tahu segala sesuatunya? Tentu bukan hal ini. Tetapi dikatakan di manakah engkau, karena posisi manusia sudah tidak lagi berhubungan dengan Allah. Nah, keterpisahan ini, keterputusan inilah yang sangat mengerikan buat setiap kita. Ketika kita menyadari bahwa di manakah engkau, ketika Tuhan Allah bertanya kepada manusia, sisi baiknya adalah kita tahu Tuhan datang mencari kita yang terhilang. Yang kedua, kita sadar bahwa pada saat itu kita sudah mati karena terpisah dengan Allah. Ini sangat-sangat memberikan kita pandangan bahwa sesungguhnya kita ini harus sadar, tanpa Tuhan yang mencari kita, tanpa Yesus Kristus yang harus turun ke dalam dunia, maka sesungguhnya kita tidak mungkin akan kembali kepada Tuhan, diperdamaikan oleh Allah. Nah, ketika itu Tuhan memberikan satu skenario besar. Di dalam Kejadian 3 ini kita bisa melihat ada satu skema besar, ada skenario besar yang akan dinyatakan nanti digenapi dalam perjanjian baru, yaitu ketika Kristus datang. Maka ketika itu Kristus harus hadir dan harus turun, meninggalkan kerajaannya, tahtanya yang mulia, yang suci dan kudus itu, harus ke dalam dunia yang begitu fana, yang penuh dengan segala keberdosaannya dan begitu gelap. Maka Kristus harus dilahirkan, harus turun ke dalam dunia. Nah, kita tahu bahwa skema ini pernah dibicarakan oleh Tuhan Allah Bapa ketika itu di Taman Eden. Di manakah engkau? Kita sadar bahwa Kristus lahir, dia sedang menggenapi ketika Allah Bapa, Kristus harus turun mencari kita yang terhilang. Nah, ini satu berita, satu kabar baik bahwa kita sesungguhnya yang tersesat ini tidak mungkin kembali kepada jalan yang benar kalau yang benar itu tidak hadir, tidak mengantar kita, tidak menuntun kita kepada jalan yang benar. Ini patut kita syukuri, dan kita biarlah semakin hari semakin besar menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan, keselamatan diberikan ini adalah anugerah daripada Tuhan, sehingga dalam hidup kita ini kita bisa benar-benar hidup di dalam anugerah Tuhan, menghargai anugerah Tuhan, dan merespon segala sesuatunya untuk memuliakan Dia. Nah, ketika manusia melihat telanjang, lalu Tuhan Allah tidak berhenti di situ. Ketika kita tahu bahwa Tuhan pada waktu itu menyatakan keadilannya, maka menghukum manusia dan juga ular. Ketika itu Tuhan Allah menanyakan kepada manusia, lalu mereka saling salah menyalahkan.
Adam menyalahkan perempuan, perempuan menyalahkan ular dan lain sebagainya, maka Tuhan pada waktu itu menyatakan hal yang menariknya adalah ketika itu harus memberikan hukuman kepada si ular. Ayat 14, Kejadian 3 ayat 14 saya akan bacakan buat kita semua. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Wah, ini satu hal yang menarik kalau kita perhatikan. Ketika itu Tuhan menghukum ular yang dipakai oleh iblis atau si jahat. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini satu makna yang bukan berarti ular makannya debu tanah, Bapak Ibu. Ular tetap yang makan daging gitu ya. Kasih ayam makan ayam, bahkan bisa makan satu ekor kambing atau satu ekor sapi, Bapak Ibu. Jadi bukan karena ular terus makannya debu tanah yang kita lihat saat ini. Tetapi ini satu bagian makna yang kalau kita dalami bahwa ketika itu iblis memakai ular sebagai perlambangan daripada kuasa si jahat atau si iblis, maka Tuhan mengatakan bahwa debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Artinya iblis ini akan dikalahkan kuasanya, tidak lagi berkuasa. Maka ketika raja-raja pada waktu zaman-zaman Firaun gitu ya, ketika kita melihat bahwa tahtanya Firaun itu, di dalam kursinya itu ada satu penyanggah kakinya atau alas kakinya di dalam dekat kursinya itu, di bawah kakinya untuk dia letakkan kakinya. Itu di alas kakinya itu ada satu gambar-gambar raja yang sudah ditaklukkan oleh Firaun. Maka kita tahu bahwa dia sudah menyatakan kemenangan atas raja-raja itu. Maka raja-raja yang sudah ditaklukkan itu menjadi alas kakinya. Jadi sudah diinjak-injak di dalam tahta kerajaan Firaun. Pada waktu itu kita bisa melihat bahwa apa maknanya. Ketika itu kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kuasa gelap iblis akan dikalahkan sampai selama-lamanya dan tidak lagi memiliki kuasa. Sebagaimana Firaun meletakkan kakinya di atas alas yang sudah ada gambar daripada raja-raja yang sudah ditaklukkan, maka raja-raja yang sudah ditaklukkan itu tidak lagi memiliki kuasanya, tetapi sudah diinjak, tanda bahwa Firaun menguasai hal itu. Dan kita bisa melihat bahwa ketika itu debu dan tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini penggambaran bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan total kepada manusia. Tuhan akan memberikan kemenangan yang mutlak atas hidup manusia, setiap orang yang ditebusnya. Maka nanti iblis atau kuasa gelap tidak ada lagi dalam penebusan yang akan Tuhan nyatakan di kemudian hari. Ini adalah perjanjian yang Tuhan berikan buat manusia, yaitu Adam. Kita melihat bahwa ketika Tuhan memberikan satu penggambaran yang jelas pada waktu Tuhan menghukum daripada ular ini, kita tahu bahwa ada satu janji yang luar biasa yang Tuhan sedang berikan buat Adam. Dan yang menariknya lagi adalah ketika di ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara kau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ketika keturunannya, yaitu keturunan dari perempuan yang nanti cikal bakal daripada Kristus hadir dan akan meremukkan kepala iblis atau kuasa daripada iblis akan dimatikan atau dipatahkan, yaitu ketika Kristus harus mati di atas kayu salib. Maka kuasa daripada dosa tidak lagi bisa menggerogoti atau menjadikan manusia menjadi pribadi yang akhirnya terus tertawan, tetapi dilepaskan, dibebaskan. Kita tahu bahwa ketika itu Daud melawan Goliat, ketika Goliat harus dikalahkan, lalu Daud harus memenggal kepala daripada Goliat. Ini sebagai tanda bahwa ketika kepala Goliat ini dipenggal, maka kepala ini menjadi bagian ketika sudah dipenggal, sudah terpisah dari tubuhnya. Maka sesungguhnya tidak ada lagi kuasa
sehingga mereka begitu ketakutan yang mengikuti daripada Goliat, sehingga Daud dan prajurit-prajurit Saul pada itu menyerang balik orang-orang Filistin. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan menyatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, ketika Maria sebagai bagian dari keturunan perempuan itu yang harus melahirkan Kristus sebagai anak Allah yang dikandung daripada Roh Kudus, yang harus menderita, yang harus mati di atas kayu salib sebagai tanda bahwa Kristus ketika mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, maka kuasa iblis pada saat itu tidak lagi berkuasa. Maka inilah kemenangan total, penebusan yang sesungguhnya, penebusan yang sejati, yang tidak bisa lagi ada satu dosa yang memiliki kuasa oleh karena Kristus sudah membayarnya di atas kayu salib. Nah, pada waktu itu kita menyadari bahwa sesungguhnya ketika kita percaya kepada Kristus, kita boleh menerima anugerah daripada Tuhan ketika Kristus boleh hadir dan menebus dosa kita dan bisa memberikan satu keselamatan, jaminan pada kita. Maka di dalam kehidupan kita yang sudah percaya kepada Kristus, oleh karena penebusan yang oleh karena iman kita kepada Kristus yang mati di atas kayu salib menebus dosa kita, maka dosa tidak lagi mendapat tempat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mengapa? Karena Kristus sudah menebusnya dan memberikan kemenangan yang total. Dan makanya orang-orang yang sudah percaya, orang-orang Kristen yang sejati bisa untuk tidak berdosa. Nah, pada tahap inilah kita sadar bahwa pada waktu kita sebelum kenal Kristus, sesungguhnya manusia digiring terus-menerus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Tapi ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, maka sesungguhnya kita berjuang dalam pergumulan, ada rivalitas yang terus-menerus dalam kedagingan kita yang hidup masih dalam kedagingan ini. Kita berjuang bisa untuk tidak berdosa. Nah, inilah kemenangan yang mutlak, inilah kemenangan total yang kita bisa nikmati sampai hari ini. Dan hal yang terakhir ketika kita bisa melihat bahwa barulah ketika Tuhan terus menghukum, maka ketika di ayat ke-20 sebelum Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, ada satu yang menarik. Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ketika itu manusia Adam mendengar begitu rupa hukuman. Ketika Tuhan menyatakan kemarahannya, keadilannya, harus memberikan hukuman kepada ular, hukuman kepada perempuan, hukuman juga kepada Adam. Lalu ketika itu sebelum Tuhan Allah membuat pakaian, muncul ayat ini. Manusia melihat pengharapan dalam Kristus. Ketika Tuhan Allah memberikan atau menyatakan keadilannya, maka Adam mampu melihat. Dia melihat ada pengharapan. Maka dia memberi nama Hawa kepada istrinya, yang artinya ibu semua yang hidup. Kita bisa melihat ada satu poin tadinya ketika engkau makan pastilah engkau mati. Waktu Tuhan hukum begitu susahnya, begitu payahnya. Tiba-tiba muncul kata hidup. Di sini kita dapat melihat bahwa manusia ini, Adam, bisa melihat pengharapan dan janji daripada Allah itu ketika dia menanyakan di manakah engkau, ketika dia menanyakan kepada manusia itu, kepada Adam pada saat itu ketika dia harus menghukum ular, dia melihat bahwa ada satu janji yang begitu besar dan dia melihat ada pengharapan. Ada janji, karena ada janji yang Tuhan berikan, yang Tuhan adakan kepada Adam. Dan barulah pada ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ketika Kristus harus memperlihatkan sebuah pengorbanan, ketika manusia mencoba menutupi ketelanjangannya, keberdosaannya, dengan caranya manusianya itu membuat cawat dari daun dan sebagainya, menutupi ketelanjangannya, menutupi keberdosaannya, tidak akan pernah bisa. Maka Tuhan harus dengan cara Tuhan, karena penebusan dosa tidak bisa dilakukan
dengan cara manusia, oleh manusia yang berdosa juga. Tidak mungkin. Maka keberdosaan ini harus dilakukan dengan Allah, oleh Allah sendiri, dan dengan caranya Allah sendiri. Maka Tuhan memperlihatkan kepada manusia itu, Tuhan Allah mengambil sebuah binatang. Dalam hal ini biasa domba menjadi bagian daripada penggambaran Kristus yang harus disembelih di depan mereka untuk menyatakan bahwa Tuhan akan menggenapi, akan menebus, ada korban yang harus diberikan, yaitu harus mati, yaitu Kristus di atas kayu salib. Penggambaran ini yang harus kita lihat bahwa sesungguhnya begitu menarik, begitu indahnya. Keindahan Kristus nampak ketika di bukit Golgota kita bisa melihat domba Allah yang tak bercacat celah menebus dosa manusia, menebus Anda dan saya. Itu adalah satu keindahan yang hari ini harus kita ingat terus, sehingga dalam hidup kita menyadari bahwa kita bisa sampai saat ini oleh karena anugerah daripada Tuhan. Nah, ketika itu manusia melihat bahwa bagaimana Tuhan dengan cara Tuhan sendiri menebus mereka daripada ketelanjangan mereka, yaitu keberdosa mereka. Dengan mengenakannya pakaian itu, Tuhan Allah sendiri yang mengenakannya, bukan mereka yang memakainya. Maka dengan cara Tuhan, hanya dengan Tuhan sendiri, maka keberdosaan manusia bisa dituntaskan. Nah, ini satu berita yang harus kita syukuri ketika kita mengenal Allah, belajar kepada firman Tuhan, makin menyadari betapa besarnya kasih Allah, begitu memikirkan jauh, begitu rupa skenario begitu panjang yang digenapi di dalam perjanjian baru. Sesungguhnya di dalam perjanjian lama, di dalam kisah Kejadian, di kisah-kisah awal, Tuhan sudah memberikan gambaran begitu rupa. Ketika kita belajar, kita baru menyadari. Dan semakin belajar, semakin menyadari, semakin kita bersyukur di hadapan Tuhan, semakin kita memberikan satu respon atas anugerah daripada Tuhan ini, harusnya memanfaatkan hidup yang sementara ini, sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kemenangan secara total, secara tuntas, sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Mari kita semua ketika mendengar kebenaran firman Tuhan yang begitu mendalam ini, hidup kita berubah secara total dalam menjalankan kehidupan ini, hari lepas hari bergumul dalam kesederhanaan yang ada, supaya kita hidup di dalam kesederhanaan ini, tetap menjalankan kehidupan kita yang berkenan di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada saat ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus makin hari meresponi anugerah daripada Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami dengan penuh rivalitas dan tantangan-tantangan zaman ini Tuhan. Dalam kedagingan kami, dalam kesementaraan kami, agar kami sesungguhnya bisa memuliakan Tuhan. Boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus ajar kami untuk selalu ingat akan anugerah Tuhan yang besar itu, sehingga dalam kehidupan kami hari lepas hari sungguh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.